Shalom dan selamat sore seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita dalam acara pujian penyembahan Adonai Ministry yang tentunya pasti akan membawa berkat bagi setiap Bapak Ibu Saudara yang saat ini mengikuti live streaming. Saya percaya ketika kita memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, apapun yang menjadi problem dalam hidup kita, dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan, dalam hadirat Tuhan ada kekuatan, dalam hadirat Tuhan ada penghiburan, dalam hadirat Tuhan ada sukacita yang melimpah. Mari kita memberikan yang terbaik sore hari ini bagi Raja di atas segala raja, menyembah dengan segenap hati kita. Kami mau tanggalkan setiap beban kami sore hari ini, Tuhan. Satu yang menjadi kerinduan kami tetap mau berfokus kepadamu. Mata kami tetap tertuju padamu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersyukur dengan segenap hati kami, ya Tuhan. Ku bersyukur padamu, Tuhan, atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau
kebesaran-Mu Tuhan, amin, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, haleluya, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, tinggikan diri-Mu Tuhan, tinggikan diri-Mu, haleluya, mengatasi langit, kebesaran-Mu
Terima kasih Tuhan. Kami merasakan kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, dalam hadirat-Mu ada pemulihan. Amin. Ada kesembuhan. Amin. Ada mujizat-mujizat yang di luar akal manusiawi kami. Dan kami percaya firman-Mu akan meneguhkan tanda-tanda yang di depan setiap kami yang sore hari ini masuk dalam pujian penyembahan dalam live streaming Adonai Ministry. Thank you Jesus. Terima kasih. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kalau Engkau kami tinggikan, Engkau pasti menjamah dan memberkati dan mengurapan kami. Kalau kami mengagungkan Engkau bahwa tidak tahan apapun yang menjadi kebutuhan, keperluan kami, Engkau pasti Tuhan yang memberikan jawaban bagi setiap kami. Ini kami seberapa kami ada, roh jiwa tubuh kami milik-Mu Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak bisa lakukan apapun. Kami minta keputusan-Mu buat hidup kami. Kami tetap melekat kepadamu, bukan kepada yang lainnya. Bawa roh jiwa tubuh kami menyatu dengan roh-Mu Tuhan. Karena itulah adalah satu hal kesukaan bagi setiap kami. Biarlah segala yang terbaik yang daripada Tuhan Yesus ada di atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore. Saya bawa firman Tuhan sore hari ini tentang keberhasilan. Bagaimana di mata Tuhan. Ya. Terkadang setiap manusia menginginkan keberhasilan. Katanya buat Tuhan. Tapi realitanya keberhasilan bukan buat Tuhan, tapi buat tentang dirinya. Ya kan? Karena dunia menuntut. Kamu berhasil, kamu dapat penghargaan. Kamu tidak berhasil, kamu nggak dapatkan status sosial. Nah, ini pilihan bagi setiap anak-anak Tuhan sore hari ini. Saya bagaimana membawa satu hal keberhasilan di mata Tuhan itu adalah sesuatu bonus yang tidak bisa dipikirkan dan tidak pernah bisa diduga. Ya, kalau sedikit saya punya kesaksian. Ini bulan kemerdekaan. Ini bulan hari yang saya punya kebahagiaan, ya, di mana saya dibawa Tuhan, ditambahkan di dalam hal pelayanan. 1 tahun saya punya pelayanan di dalam hal pengembalaan, dan saya ditambahkan dalam satu hal umur saya di dalam Tuhan. Tapi pokok dari setiap keberhasilan saya ukur dengan standarnya Tuhan, tidak ada apa-apanya. Kalau menurut standar manusia, saya sudah cukup berhasil, ya. Tapi kalau standar di manusia, pasti semua mengagumkan, ya. Sanjungnya pasti keluar untuk diri saya. Tapi standar daripada Tuhan
belum ada dikatakan sesuatu hal keberhasilan. Yang Tuhan suka adalah keberhasilan bagaimana hidup kita menjangkau, menjamah orang-orang dibawa kepada Tuhan Yesus. Mengenal Tuhan secara pribadi, ya. Mengenal setiap umat Tuhan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Banyak yang kita lihat, orang keberhasilannya buat sesuatu hal kesombongan. Standarnya tadinya biasa, setelah dibawa naik, dia berubah tarafnya. Lupa akan dirinya. Ya kan? Kalau mau dibilang, seperti lagunya, siapakah aku ini Tuhan? Kalau kita manusia bisa mengkoreksi diri pribadi kita, siapa kita, itu semuanya tidak ada artinya, tidak ada apa-apanya. Contoh, ya toh? Kita pribadi aja deh. Saya sendiri terkadang ada satu hal kebanggaan, tapi saya mengerem kebanggaan itu bukan buat diri saya, tapi buat kemuliaan nama Tuhan. Karena apa? Ini zaman lagi rentan, status pengakuan, status pencitraan. Orang butuh pengakuan, orang butuh pencitraan. Itu benar. Karena apa? Dia tidak mengenal Tuhannya. Tapi kalau Tuhan atau kita mengenal Tuhan, itu tidak ada artinya, tidak ada apanya. Bila tanpa kasih Tuhan, bagai bulan dan langit itu tidak ada artinya, ya kan? Nah, di sini juga dikatakan, ya kan? Keberhasilan, kesuksesan sejati adalah buat Tuhan, bukan buat yang lainnya. Bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan? Itulah kerinduan bagi setiap orang-orang yang mengalami punya perjumpaan dengan Tuhan. Jadi kalau mau saya bilang ya, berhasil tidaknya itu tergantung pribadi kalian di hadapan Tuhan. Saya sendiri ya mengakui, saya dipakai, saya diberkati. Karena apa? Saya mengalami perjumpaan, saya mengalami satu hal terobosan karena saya punya kerinduan akan Tuhan yang besar dan yang dahsyat. Ya, di sini yang pertama adalah keberhasilan di mata Tuhan. Dikatakan apa? Hidup berdasarkan pada ketetapan Tuhan. Ketetapan Tuhan itu ada di Yosua 1, 7 dan 9. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi. Janganlah kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi ketetapan yang Tuhan mau supaya kita mempunyai hidup yang berhasil. Kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh dan bertindak dengan hati-hati. Kehidupanmu, gaya hidupmu, ya kan? Satu hal bagaimana kau punya pergaulan, itulah yang menentukan keberhasilanmu di dalam Tuhan. Maaf, apakah kau masih melakukan hal kebohongan? Ataukah engkau masih melakukan hal kecurangan? Ya kan? Kalau kau masih melakukannya, itu hanya sekejap. Ujungnya itu tidak membawakan satu hal keberhasilan. Yang ada apa? Semakin merongrong, ya. Dan di sini juga dikatakan supaya engkau berhasil, ya kan? Perkatakan kitab Taurat dan renungkanlah itu dalam kehidupan kita pagi, siang, dan malam. Kalau kita sudah merenungkan, memperkatakan firman Tuhan, ya kan? Pasti kita dalam melakukan hal kesalahan dan kebodohan, kita tidak akan bisa. Kenapa? Kita akan berhati-hati. Karena seluruh organ tubuh kita ini menjadi milik daripada Tuhan Yesus. Ya, contoh, 3 hari yang lalu saya mengalami kelemahan dalam tubuh. Ya, tiba-tiba suara saya hilang, demam saya tinggi. Benar gak? Tapi di situ Tuhan bawa saya diperhadapkan dengan permasalahan yang membuat saya tuh emosi, ya kan? Orang kok yang udah salah ngotot mau pembenaran diri. Tapi dari berapa rekan
tegur begini, Bu, jaga tubuhmu, jangan sampai imunmu turun, gitu. Satu hal perkataan, satu hal ada problem, itu yang mempengaruhi akan seluruh organ tubuh dalam tubuhmu. Saya bilang begini, itu nggak mempengaruhi dalam setiap adrenalin dalam tubuh saya bilang begitu kan. Tapi apa boleh buat? Semua menekankan apa? Istirahat total, Bu, karena kamu banyak perjalanan, gitu. Dalam tempo 3 minggu atau 1 bulan, full tanpa ada istirahat. Cuma saya bilang begini, ya oke. Cuma saya tahu kesalahan saya adalah melakukan hal kebodohan. Satu, saya paling nggak bisa kena hujan. Kedua, saya nggak bisa kena bersentuhan dengan es, ya kan? Itu satu hal bagaimana kehidupan kita tuh nggak berhasil. Hal sepele aja loh. Keberhasilan bukan karena pangkat atau jabatan atau karena kedudukan, ya. Keberhasilan bagaimana kita mematikan apa yang menjadi kedagingan yang membuat diri kita tuh lemah, jangan kita langgar. Ya, itu yang Tuhan mau untuk kita tidak konyol dalam hal segala kehidupan. Ya, kita yang tahu akan tubuh kita, pergunakan dengan sebaik-baiknya. Buat apa kita berhasil tapi dalam keadaan kondisi tubuh kita lemah? Ya, terkadang orang berhasil posisinya, tapi tidak lama kemudian dia diambil Tuhan. Terkadang di saat di puncaknya dia berhasil, ya toh? Ternyata dia tidak menikmati keberhasilannya. Ada pemangkasan secara tiba-tiba. Nah, di sini Tuhan minta ketetapan Tuhan dalam hidup kita adalah kita melakukan kebenaran dan seperti Tuhan mau keberhasilan yang kita raih harus di dalam Tuhan Yesus, tidak ada di luar Tuhan. Contoh, Saul berhasil atau gagal, ya kan? Kalau mau dilihat di 1 Samuel 15 ayat ketiga, jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak, yang menyusul lembu maupun domba, unta maupun keledai. Kalau mau dilihat lagi, di 7 dan 9-nya, lalu Saul memukul kalah orang Amalek mulai dari Hawilah sampai Syur, yang di sebelah timur Mesir, agar raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup. Tetapi segenap rakyat ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun. Pula anak domba dan segala yang berharga, tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah ditumpas mereka. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru kepada Tuhan semalaman. Saul berhasil mengalahkan musuhnya. Awalnya Saul mengikuti perintah Tuhan. Ujungnya apa? Saul tidak mengikuti akan perintah Tuhan. Seperti ada pelecehan, ya kan? Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa, gitu. Itu satu hal kegagalan dalam diri Saul. Karena apa? Dia terlalu puas tanpa dia melihat, ya kan? Tanpa ada penyertaan Tuhan, tanpa ada tuntunan Tuhan, kita tidak bisa dapatkan seperti apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Jadi kita belajar bagaimana Saul, ya, dia lengah tanpa dia fokuskan mata hati tujuannya kepada Tuhan, ya. Dan di sini juga dikatakan apa? Saul tidak taat dan tidak mau mendengar apa yang Tuhan mau. Nah, di sini juga dikatakan apa? Standar penilaian seseorang, keberhasilan itu dipengaruhi dengan pengejaran yang dia lakukan di dalam menjalani hari-hari di dalam hidupnya. Jadi standar kita mencari Tuhan dengan segenap hati, itulah yang menentukan satu hal keberhasilan dalam setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan. Nah, ketika kita tergoda, ya, kita mengejar seperti yang kita mau, itu pasti tidak akan bisa. Seperti Mazmur 127 ayat 1, ya, diberkati di waktu tidur. Itu saya aminkan, ya. Makanya di sini juga dikatakan apa? Jangan sampai energi dalam setiap kehidupan kita itu habis karena hal-hal yang sia-sia. Contoh, tanggal 29 Sabtu depan, ya, Adonai Ministry dan saya secara pribadi merayakan hari berbahagia. Ya,
Apa yang tidak pernah dipikirkan, tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sudah siapkan loh. Bahkan ada tawaran, apa yang saya bisa bantu Bu? Saya bilang nggak usah, cukup, terima kasih. Ya, 3 minggu sebelumnya saya sudah dapat berita, Bu saya akan tabur ini, Bu saya akan beri ini, Bu akan saya begini-gini. Saya sampai kaget. Saya bilang wow, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu ajaib. Bayangkan, ya, sampai di satu titik, ya. Tadi juga ada satu ibu dia telepon saya, Ibu ulang tahun enggak pulang ke Jakarta? Saya bilang enggak, saya merayakan di Semarang aja. Nanti saya bilang di awal bulan saya baru pulang ke Jakarta. Ya, saya tahu orang-orang ini pasti mau merayakan yang spesial buat saya. Jadi kalau keberhasilan itu adalah kita punya dampak, di mana kita berkoneksi, di mana kita punya taburan tentang firman, orang itu disukakan dan dipuaskan, berarti orang itu merindukan akan keberhasilan dalam hidupnya untuk berjumpa dengan kita secara pribadi. Makanya kehidupan kita ini harus berdampak, punya pengaruh, punya terang, ya, punya gaya hidup ilahi. Jadi kalau orang yang punya gaya hidup ilahi, tidak usah takut, ya. Sampai hari ini Tuhan itu menyertai setiap apapun yang saya lakukan. Nah, yang kedua di sini bagaimana unity dalam hal keluarga, ya. Seperti Mazmur katakan 133 ayat 1, ya kan? Alangkah baiknya dan indahnya apabila kita itu hidup rukun. Keberhasilan berada kalau kita punya keunitian di dalam hal keluarga. Jadi kalau keluarga kita tidak unity, bagaimana kita punya keberhasilan? Itu tidak mungkin, ya. Contoh hal yang terkecil lah, kemarin saya ada di Jakarta. Nih saya kesaksikan lagi ya. Baru jam 8 malam saya mau keluar rumah, ya, saya udah pakaian bagus. Ini mama saya kayaknya lihat ini streaming saya. Mama saya komplain, mau kemana lagi kamu? Saya bilang mau pergi dulu sebentar ketemu teman. Tapi saya taat dengan apa yang mama saya bilang, ya kan? Biasa kan namanya orang tua begini-begini. Akhirnya saya enggak ambil pusing, saya ganti baju saya. Cuma saya bilang gini, mama puas, saya sudah pakaian berganti, ya kan? Kita tuh belajar di dalam satu keluarga punya ketaatan. Contoh, saya kan belum menikah, hak mama saya lah kalau dia bisa melarang saya. Kalau saya di rumah, hak mama saya lah. Tapi kalau saya di luar, tidak bisa. Tuhan dan jemaat. Itu yang selalu saya punya, terapkan pendisiplinan dalam diri saya. Kalau saya belum beres dalam satu keluarga, saya tidak mau melangkah di dalam hal pelayanan. Karena apa? Mempermalukan nama Tuhan. Jadi kalau saya mau melayani, saya harus bereskan dulu keluarga saya harus bereskan dulu tentang kehidupan saya, ya kan? Karena apa? Keberhasilan dimulai dari satu hal keluarga. Makanya kadang ya, doa seorang keluarga itu powernya luar biasa daripada yang lain-lain. Saya belajar, ya, bagaimana Tuhan bawa. Saya punya mama, saya punya opung, saya punya rekan-rekan, saya punya segala sesuatu, koneksi-koneksi para pendoa di seluruh Indonesia, ya. Yang saya bilang spot saya dalam doa. Itulah yang memampukan saya sampai hari ini. Karena apa? Keunitian di dalam hal berdoa, keunitian di dalam hal keluarga, itu satu hal power yang luar biasa. Nah, kalau mau dilihat lagi di sini juga dikatakan apa ya? Kejadian 11 ayat 6. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang dapat terlaksana. Makanya penting keunitian. Yang ketiga, bagaimana kita ini percaya dan melangkah dengan iman. Jadi keberhasilan dalam hidup itu adalah menaruh kepercayaan iman kita hanya kepada Tuhan, ya. Apa yang kita ucapkan dan doakan itu harus diaminkan. Saya belajar dalam saya mengambil pertobatan, dalam saya mengambil keputusan mengikuti Tuhan. Saya belajar percaya dan melangkah dengan iman. Dari saya kecil, ya, masuk ke desa, sampai Tuhan jadikan dan promosikan sampai hari ini, ya. Saya tidak lupa mempertaruhkan dan mengucapkan kata-kata yang membangun diri saya, ya kan? Gua ada
sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Percaya melangkah dengan iman. Di dalam usia saya yang Tuhan tambahkan, ya, saya semakin belajar mempercayai iman saya dengan kuat sekali, ya. Tuhan bagaimana jadikan saya sebagaimana saya ada. Tuhan ciptakan saya di bumi, Tuhan sampai dewasakan sampai hari ini. Saya bangga. Saya tidak mengatakan hal-hal yang lain daripada mengatakan Tuhan Engkau dahsyat, Tuhan Engkau baik. Itu yang selalu saya perkatakan di hadapan Tuhan. Saya tidak pernah masuk hadirat Tuhan dengan apapun juga, cuma rasa syukur dan hormat yang selalu saya naikkan di hadapan Tuhan. Karena saya tahu tidak usah harus kita berbicara. Kalau kita punya satu kehausan, satu pengenalan perjumpaan Tuhan, Tuhan pasti merindukan bagaimana kita punya keintiman akan Dia lebih dan lebih lagi, ya. Karena di sini juga dikatakan apa? Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu telah menerimanya, maka itu akan diberikan kepadamu. Karena saya tahu firman Tuhan itu iya dan amin. Jadi apapun yang firman Tuhan dikatakan di Markus 11 ayat 24, saya katakan yes, gitu kan. Nah di sini juga dikatakan apa? Jangan bimbang, percaya saja. Ya, jika Tuhan di pihak kita, siapa yang berani lawan? Tidak ada. Karena bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Ya, inilah saya berani garansi dan saya berani jamin. Karena apapun yang saya mau, yang saya mau lakukan, saya hadapkan ke Tuhan. Tuhan pasti kasih satu hal, peneguhan dan jawaban buat kehidupan saya. Ya, contoh hal-hal yang terkecil. Saya punya komit nanti di Sabtu, acara jam 5. Saya ingin standby jam 4, ya. Ternyata kemarin ada dapat informasi, dia bilang apa? Ibu, saya akan standby buat acara Adonai ulang tahunmu, Bu. Jam 4 sore saya akan berdoa. Wow, saya terharu. Ya kan? Betapa orang punya kerinduan dan kecintaan. Karena apa? Dilihat kali ada sesuatu yang ilahi dalam diri saya yang mempengaruhi dirinya. Punya komitmen, harus berdoa dulu 1 jam sebelum ibadah dimulai. Saya bilang, aduh Tuhan, baru hatiku udah mau komitmen, jam 4 harus ada di tempat itu. Saya mau minta hadirat Tuhan hadir di tempat itu.
Ya, biar orang yang datang di acara saya merasakan ada sesuatu yang ajaib dan yang dahsyat. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan di hari berbahagia saya ingin yang berbeda di antara hari-hari yang kemarin. Ya, nanti kalau Tuhan izinkan saya ada punya yang spesial. Nah, kebetulan sini ada Tora. Kemarin Tora sudah membuat suara saya good lah. Nanti kamu iringin, saya akan nyanyi secara rocker dengan Hesti. Ya, terima kasih Tora. Saya akan berkolaborasi dengan Hesti. Bisa nggak dia suaranya rocker? Karena saya orang rocker ya. Presiden kita orang rock, saya orang rocker. Nah, kita tuh punya hidup, punya ciri khas masing-masing. Ada yang lagunya mellow, ada lagunya yang keras, ya kan? Sesuai dengan kepribadian, sesuai dengan pertobatan. Ya, saya juga nggak mengerti. Ya, saya mengucapkan terima kasih buat ibu yang nggak bisa saya sebutkan. Ini 7 orang yang mau berdoa sebelum acara. Yang 2 orang saya kenal, 5 orang ini tidak saya kenal. Tapi dia sudah punya komitmen. 7 orang ini bilang apa? Sepakat tuh kita doa sebelum acaranya. Bahkan dia bilang begini, saya sudah siapin semuanya Bu. Sanitizer-nya lah, inilah. Sementara saya sudah dapat berkat dari Jakarta, dari kakak saya. Ya kan? Nah inilah Tuhan. Sebelum waktunya, gitu, Tuhan sudah prepare apa yang menjadi kebutuhan. Jadi saya tahu bagaimana saya harus belajar percaya melangkah dengan iman. Apa yang menjadi kebutuhan keperluan kita, ya dan amin. Jadi keberhasilan jangan jadi patokan untuk kita mendapatkan satu status sosial, nggak bisa. Ya, keberhasilan itu harus dirasakan syukur dulu dalam diri kita. Yang tadi berdasarkan ketetapan Tuhan hidupnya. Ya kan? Yang kedua, bagaimana unity dalam keluarga. Yang ketiga, percaya dan melangkah dengan iman. Ya, di masa pandemik ini, untungnya di hari berbahagia sudah dibuka kemarin ya, tanggal 27 Juli ya kalau nggak salah ya. Ibadah di Jawa Tengah sudah boleh. Nah itu dia. Saya rasa ada bangga. Di hari spesial Adonai saya 1 tahun. Tuhan bukakan satu hal yang dahsyat dan yang ajaib. Nah di sini juga dikatakan yang keempat, hati yang penuh mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Coba deh kita sebagai anak Tuhan, ada enggak rasa syukur kita? Ya, makanya kalau terus hari-hari kita dibuat rasa syukur, ya, apa yang menjadi satu hal keperluan kebutuhan kita pasti Tuhan siapkan dan Tuhan sediakan. Baru kemarin malam, ya, saya bilang begini, Tuhan, ini mulut saya masih tidak enak punya rasa ya. Dari kemarin makan kok los-los terus ya. Saya mau makan jagung, saya baru membatin. Tiba-tiba ada rekan saya dari sini telepon, Bu, kamu di mana? Saya bilang saya ada di kos. Ayo keluar kita makan jagung. Saya bilang, hah? Serius? Iya. Akhirnya saya keluar. Saya cari jagungnya tidak ada. Akhirnya saya nongkrong di Anak Panah. Saya bilang, kayaknya di sini ada jagung. Ternyata di Anak Panah tidak ada. Terus saya bilang, enggak, di sebelahnya itu ada sekolah, itu yang biasa saya makan jagung. Akhirnya apa? Ketemu juga jagung. Saya bilang begini, ya ampun Tuhan, 2 hari ini rasa mulutku tuh enggak ada punya rasa. Ya, tapi dirasakan dengan rasa makanan jagung, baru saya punya rasa. Makanya Tuhan katakan begini loh, kamu harus punya rasa syukur dulu. Kamu harus punya rasa bagaimana hidupmu tuh dilingkupi dengan rasa satu sukacita, supaya kau bisa merasakan betapa baiknya Tuhan dalam setiap keadaan. Rasa-rasa yang kamu rasa, yaitu pagi, siang, dan malam kamu punya rasa yang tersendiri. Nah, di sini juga dikatakan apa? Mengucap syukur adalah harus menjadi gaya hidup saksi daripada Yesus Kristus dalam setiap kehidupan kita. Makanya kadang orang begini, Bu, wajahmu Bu, gitu, tidak ada wajah yang stres atau wajah yang aneh-aneh. Saya bilang iya. Kecuali kemarin ya, orang tamu-tamu lihat saya, bukan hanya lihat ya, suara aja tamu-tamu saya bisa mengerti loh dari jam 6 telepon. Saya bilang ini, Bu, kenapa Bu? Saya bilang enggak apa-apa, baru bangun tidur. Enggak, kayaknya ini bukan biasanya kamu punya suara. Cuma saya bilang apa? Iya, radangku kambuh. Iya kan? Nah satu lagi yang bilang apa? Pas ketemu perjumpaan, dia bilang ini, Bu, kamu ngantuk nih. Saya cuma kaget ngantuk nih. Gitu kan?
Saya bilang, enggak, saya enggak ngantuk. Karena apa? Saya lagi nggak enak badan. Saya bilang gitu kan. Karena apa? Ini radangku kambuh. Oh pantes ya, kasihan ya. Kalau ternyata ini, maaf ya, ini ciri khas orang rumah. Kadang adik saya, kalau bahasanya konyolnya bilang begini. Kalau Lasma sakit, ketahuan sekali dia diam. Kalau dia nggak sakit, dia pasti nggak diam. Ya kan? Sama, itu kemarin juga teman bilang begitu, yang saya ketemu gitu kan. Bu, kamu biasanya ceria. Tapi ini kenapa kamu sakit kok nggak ada ceria? Gitu. Dari suara, dari wajah. Saya bilang gimana saya mau ceria? Dari wajah mau gimana rasanya? Karena apa? Saya menahan. Demamnya terlalu tinggi. Ya kan? Bagaimana di sini saya bilang mau makan aja tuh susah. Nah, puji nama Tuhan, saya dikasih obat. Ya toh? Sampai saya bilang ini, Tuhan, saya udah minum vitamin C 1000 ya kalau nggak salah ya. Kok ya masih kena radang? Ya toh? Karena saya bilang gini, nggak jaminan ini berarti vitamin. Ya. Bayangkan 2 hari dalam posisi lemah. Tapi saya takut orang bilang saya nanti kena COVID lagi. Sempat terintimidasi otak saya. Waduh, jangan-jangan saya COVID ini. Karena apa? Tenggorokan saya sakit, panasnya tingginya luar biasa. Orang gak ada yang mengerti. Ya, mama saya telepon juga kan kaget pagi-pagi. Kok wajahmu beda Las? Gitu kan. Kenapa? Saya bilang gak apa-apa. Enggak, beda kata mama saya gitu. Saya bilang, ya radangku kambuh. Bayangkan loh, hari begini, rekan saya Bu Sukma bilang begini. Orang panas tinggi, suara terganggu, dibilang COVID loh Las. Puji Tuhan, untung 2 hari saya nggak ke dokter. Coba kalau saya ke dokter, ya pasti dikatakan apa? COVID. Karena apa? Terlalu gampang sekali dokter mengambil kesimpulan. Tapi puji Tuhan, ya di hari kedua malam itu saya makan jagung, suara saya sudah normal. Sampai hari ini pun juga sudah normal. Sampai orang bilang apa? Istirahat Bu, jangan pergi-pergi. Saya bilang gimana nggak pergi-pergi? Ya, karena mana yang penting, mana yang nggak. Kalau nggak penting banget, ya saya pulang, saya tidur, ya kan? Nah, tapi saya tahu bagaimana saya mengucap rasa syukur saya. Sampai saya bilang begini, hei dengar ya COVID, engkau nggak boleh bisa masuk dalam diri saya. Engkau nggak boleh menyerang antibodi dalam diri saya. Makanya saya bilang begini loh, dengan rasa keberhasilan, ujung rambut, ujung kaki, ada pemeliharaan Tuhan, itu bagi saya good. Ya, bukan harta, bukan jabatan, atau bukan popularitas. Kesehatan itu mahal. Ya. Bagaimana masih kita dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Makanya Tuhan kasih lagi bonus. Makanya Tuhan kasih lagi kehidupan dalam diri saya buat kesaksian orang lain. Ya, tadinya orang pada takut. Tadi juga rekan saya bilang gini, Bu, jangan-jangan COVID ya suami saya. Ah, kamu ini ngaco. Nah, kebetulan ini tadi telepon jam berapa ya? Jam 2. Bu Lasma dari mana? Saya bilang ada di kos. Kenapa? Suami saya udah gak berdaya, mau bawa ke dokter. Saya bingung, kendaraan siapa ya? Nah, muncullah. Akhirnya saya bilang, sudah, saya gak tahu rumahmu gimana. Kita ambil mobil Emil, kita bawa ke rumah sakit. Akhirnya dibawa ke rumah sakit ya. Waktu dibawa ke mobil, saya bilang gini, ini mah kondisi suamimu gak apa-apa. Ini pasti salah makan kemarin, kelewatan makan di Solo. Betul gak? Karena apa? Tidak mengontrol kelemahan akan tubuhnya. Sama seperti saya kan konyol, udah tahu punya kelemahan tapi pelanggaran. Yang salah siapa? Kita sendiri. Jangan sampai dunia katakan apa? Kita COVID. Wih, malu lu. Ya. Jadi tolong ya. Hari-hari ini keberhasilan itu harus dijaga di dalam Tuhan. Ya. Dari sini juga dikatakan kita rangkum bagaimana keberhasilan menurut Tuhan. Yang pertama, hidup berdasarkan ketetapan Tuhan. Ya. Saul kelihatannya berhasil, tapi Tuhan menyesal, pilih dia. Nah, di sini juga dikatakan ikuti firman Tuhan dan sesuai menjadi pelaku firman Tuhan, itu adalah sesuatu hal yang menjadi kesukaan dalam Tuhan. Yang kedua, kalau dirangkum tentang hal keluarga. Nah, di sini juga dikatakan apa? Komunikasi dalam keluarga adalah penting. Itu yang menentukan keberhasilan dalam setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan. Ya, yang ketiga bagaimana kita percaya dan melangkah dengan iman. Ini karena saya tahu patokan saya, bagaimana saya harus menjaga di dalam hal takut akan Tuhan. Dan saya harus punya rasa, ya kan? Pengenalan, perjumpaan, hari lepas hari. Harus paksakan kita mencari Tuhan. Dan harus terus paksakan
punya rasa haus dan lapar akan Dia. Supaya apa? Kita kuat dan kita mampu. Oke, firman saya selesaikan. Kita angkat pujian. Yesus Engkau baik. Kuralama syekara baralama syekara baralama. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya.
kebaikan-Mu. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, Tuhan ku masuk, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus, Tuhan, sebab nama-Mu kudus, kudus, Tuhan, sebab nama-Mu Tuhan kudus, sebab nama-Mu kudus, kudus, Tuhan. Kalau kami sudah masuk ke tata kasih karunia-Mu kemampuan yang kami paksakan untuk kami masuk dalam kasih-Mu Tuhan, yang kami paksakan untuk kami mendekat kepadamu, kami tahu kami akan mendapatkan keberhasilan. Karena di luar dari tidak ada pemaksaan diri kami mencari tata kasih karunia kebaikan-Mu, kami tidak ada apa-apanya dan tidak ada artinya Tuhan. Kami menghargai akan setiap kebaikan-Mu, akan setiap ketulusan dan kecintaan-Mu sebagaimana kami ada. Engkau panggil, Kau pilih dan Kau tentukan menjadi saksi-Mu di akhir zaman yang tidak bercacat dan tidak bercelah. Karena kunci dalam kami masuk ke tata-Mu yang kudus dan yang mulia, kami menemukan satu hal surga nyata, bahwa hidup pikiran kemauan kami diperbaharui, dan kami selalu mengalami hari lepas hari satu breakthrough demi breakthrough Tuhan. Dan tidak ada kegagalan apapun yang kami lakukan kalau kami sudah masuk dan kami sudah membuat satu hal, satu kerinduan yang kausan lapar akan Kau ada di atas setiap kami. Paksakan kami punya cintakan Kau Tuhan di atas segalanya, dari apapun juga. Karena apa yang dunia miliki kami tidak bisa mencintai tanpa kasih-Mu, tanpa penyataanmu, tanpa ada petunjuk tuntunan
bagi setiap kami. Terima kasih buat bulan yang begitu indah. Agustus kami merdeka. Kami dimerdekakan karena kami mengenal Yesus secara pribadi. Kami dibawa merdeka untuk kami mengalami satu terobosan demi terobosan. Diaginpai kuasa perkataan. Apa yang kami nyatakan, apa yang kami minta, pasti Tuhan sudah beri terobosan. Dan kami lihat bangsa kami dipulihkan. Dan kami lihat bangsa-bangsa yang lain mengalami damai sejahtera, sukacita shalom yang daripada Engkau Tuhan. Kami bawa bangsa-bangsa bagi nama-Mu. Kami bawa para rasul dan para nabi, para gembala, para guru dan pengajar. Biar Tuhan kasih kemampuan, Tuhan kasih pengurapan, hikmat dan tuntunan. Biar apa yang menjadi pesan Tuhan di atas setiap para rasul, nabi, pengajar, penginjil, guru Tuhan ada di atas setiap mereka. Dan kami akan lihat kedatangan-Mu yang kedua kali, ya dan amin. Dan kami berkatakan sukacita-Mu, keselamatan, pertobatan-Mu sudah terjadi di atas umat manusia Tuhan. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu. Terima kasih buat keluarga kami. Terima kasih buat pemirsa. Terima kasih buat rekan-rekan. Terima kasih buat Mas Santo dan Bu Milka. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, yang sudah memberkati hamba-Mu di tempat ini. Hanya pemulihan dan kesehatan daripada Engkau Tuhan, dan penyunitian biar terjadi buat Pak Santo dan Bu Milka, buat Pak Budi dan Ibu Deborah dan keluarga besarnya, dan buat siapapun yang belum sembuh satu demi satu. Tuhan sentuh dan Tuhan jamah. Hamba-Mu selesai berbicara, biarlah berkat kasih anugerah kebaikan yang datang dari Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Yesus Masih. Kami terima dan kami pulang dan membawa sukacita yang daripada Engkau. Biar yang terbaik yang daripada Engkau Tuhan kami aminkan. Yang percaya sudah terima berkat daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Yahweh. Sama-sama kita katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Yang kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku, yes Lord, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, kesakitan tidak menimpa aku. Ibadah sore hari ini saya selesaikan. Biar pemirsa dan para peserta yang ada di tempat ini sama-sama diberkati. Sampai ketemu tanggal 29 Agustus, acara Adonai Ministry yang berulang tahun. Ya, kalau bisa hadir, puji Tuhan. Kalau menonton streaming, ya puji Tuhan juga. Oke, kita katakan Shalom, Tuhan Yesus berkati.